Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung ya pada channel ini. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar matematika wajib bareng Ibu ya. Diperkenalkan dulu, nama Ibu Lumadi Ayu Prabawati, bisa kalian panggil Ibu Ayu Praba. Ibu ucapkan selamat dan sukses kepada kalian semua yang sudah berhasil naik ke kelas 11 ya. Jadi walaupun kita belajar secara daring, kalian tetap bisa semangat dan aktif untuk mengikuti pelajaran yang akan Ibu berikan nanti ya. Ibu mohon kepada kalian semua, mungkin di kelas 10 yang lalu ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, atau mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki, kalian bisa perbaiki lagi di kelas 11 ini ya. Untuk mata pelajaran matematika wajib ini, silakan kalian persiapkan di rumah 1-2 buku tulis. Di sana kalian bisa isikan untuk catatan matematika sekaligus latihan soal yang akan Ibu berikan nanti. Selain itu juga bisa kalian siapkan materi-materi tambahan yang bisa kalian dapatkan di internet, atau mungkin bisa kalian pinjam di kakak kelas kalian, atau bisa kalian juga fotokopi, itu bebas. Jadi pada pelajaran ini Ibu menggunakan buku LKS seperti ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah punya, bisa membeli di buku-buku terdekat, atau bisa juga dipinjam dari kelas kalian yang tahun lalu, atau mungkin pinjam dari teman kalian bisa. Dimana buku ini bisa kalian gunakan sebagai latihan soal selama pembelajaran dari ini berlangsung. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, jadi akan Ibu jelaskan beberapa penilaian Ibu lakukan selama pembelajaran daring ini akan berlangsung. Jadi seperti biasa, teknik penilaian itu ada 3. Yang pertama untuk nilai pengetahuan, di mana Ibu akan mengambil nilai kalian dari nilai harian, yaitu bisa berupa kuis, bisa berupa hasil dari latihan soal yang diberikan, dan juga nilai akhir semester nanti ya. Jadi mungkin di akhir pertemuan, di setiap pertemuan akan diberikan sebuah kuis, bisa kuis, bisa latihan soal. Jadi tolong diikuti dengan baik ya. Oke, untuk yang kedua ada penilaian keterampilan. Jadi Ibu ambil dari keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran itu. Terus selanjutnya Ibu akan ambil juga dari kerapian tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Dan tentunya apabila kalian sudah mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan, tentu tugas yang kalian kerjakan pasti lengkap ya. Nah, itu Ibu akan kumpulkan dalam bentuk portofolio ya. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya penilaian sikap ya. Penilaian sikap ambil yang utama dari kehadiran kalian selama mengikuti pembelajaran Ibu. Nilai sikap itu adalah yang paling penting dan yang paling utama. Jadi untuk absensi, Ibu akan bagikan melalui link pada Google Classroom. Jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, kalian wajib untuk mengisi absensi ini. Setelah mengisi absensi, kalian ikuti materi yang akan Ibu berikan. Setelah itu apabila ada kuis yang bisa kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Itu masuk ke dalam penilaian sikap. Di samping itu juga penilaian sikap Ibu ambil dari bagaimana kalian mengumpulkan tugas Ibu. Apakah tepat waktu, apakah suka molor waktunya ya. Tentu itu akan mendapatkan porsi yang berbeda. Apabila kalian tipe orang yang tepat waktu mengumpulkan tugas, atau mungkin lebih suka yang
saya suka lebih awal mengumpulkan tugas, nah tentu itu akan mendapatkan nilai plus dari ibu. Sebaliknya, apabila kalian suka menunda-nunda waktu untuk mengumpulkan tugas, nah tentu itu akan sangat mengurangi nilai kalian. Jadi kalau memang bisa dikerjakan sekarang, silakan dikerjakan langsung tanpa harus menunda-nunda lagi ya, karena itu akan sangat mempengaruhi penilaian sikap ibu terhadap kalian masing-masing. Tambahan sedikit untuk absensi ya. Jadi apabila kalian mengalami halangan atau kendala dalam mengikuti pembelajaran ibu, jadi mungkin kalian ada sesuatu yang tidak terduga, silakan untuk konfirmasi langsung ke ibu. Kalau kalian konfirmasi, itu akan lebih baik ketimbang kalian tidak ada konfirmasi ya. Apabila tidak ada konfirmasi, itu ibu anggap sebagai alfa. Oke, jadi semoga penjelasan ibu tadi dapat diterima dengan baik ya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WA nanti ya, atau bisa juga melalui konsultasi langsung. Oke, pada hari ini jadi kita akan masuk ke materi yang berjudul program linear. Jadi apa sih yang dimaksud dengan program linear? Jadi program linear itu adalah suatu cara atau suatu program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah verbal yang berkaitan dengan sistem dan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sebelum kalian belajar tentang program linear yang sesungguhnya, kalian harus bisa memahami dan mendeskripsikan apa sih itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk di awal, jadi kita harus memahami apa sih itu PT-LDV. PT-LDV itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, ciri dari pertidaksamaan linear dua variabel itu apa sih? Ya, yang namanya pertidaksamaan tentu ada ciri utamanya ya. Pertidaksamaan itu ditandai oleh 4 tanda. Ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari, ada tanda lebih dari sama dengan, ada tanda kurang dari sama dengan. Ya, namanya juga pertidaksamaan tentu ditandai oleh 4 tanda ini. Ya. Untuk selanjutnya, pertidaksamaan linear dua variabel ini memiliki bentuk umum ya. Kita simak bentuk umum berikut. Di bentuk umum dari PT-LDV itu ada 4 jenis. AX ditambah BY. Tanda yang pertama lebih dari C. Yang kedua AX ditambah BY kurang dari C. Yang ketiga AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Yang terakhir AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. A, B, C, X, Y ini apa sih? Simak berikut. Jadi keterangannya di sini A itu adalah koefisien dari X. Ya. Kemudian B adalah koefisien dari Y. Kemudian X dan Y ini adalah variabel. Kemudian C ini apa sih? C ini adalah konstanta. Jadi A, B, dan C ini adalah berupa angka atau bilangan. Ya. Oke, dari bentuk umum ini kita bisa buatkan masing-masing contoh. Ya. Contoh yang pertama menggunakan tanda lebih dari. Jadi bisa kalian buatkan bebas angkanya berapa saja. 3x min 2y lebih dari 6. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
5x plus 3y kurang dari 7. Contoh yang ketiga, ada min 7x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Terus contoh yang terakhir, ada 11x min 5y kurang dari 10. Ya, tentu dari bentuk umum yang sudah Ibu berikan, kalian sudah mampu membuat masing-masing contoh dari bentuk umum tersebut. Dan sisanya bisa kalian isi sendiri. Angkanya tidak harus ini saja, bisa yang lainnya sesuai dengan kreasi kalian ya, membuat contohnya seperti apa. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, kita akan mengambil contoh dari yang sudah kita buat tadi ya, yaitu 3x min 2y lebih dari 6. Bagaimana sih penyelesaian dari PTLDV ini? Tentu ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Ada langkah pertama. Langkah yang pertama, kita mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi 3x min 2y sama dengan 6. Yang dirubah itu hanyalah tandanya saja. Dari tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Itu langkah yang pertama. Oke, untuk langkah kedua kita akan menggunakan tabel titik bantu ya, di mana tabel titik bantu ini berfungsi untuk menggambarkan pertidaksamaan linear dua variabel ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Di sini kita bisa menggunakan banyak pilihan, bisa menggunakan titik berapa saja, terserah kalian mau menggunakan titik berapa saja. Namun kita ambil cara yang lebih gampang saja ya. Kita akan menggunakan berdasarkan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Jadi apabila dia memotong sumbu x, maka yang bernilai 0 adalah y-nya. Apabila y-nya yang dipotong atau memotong sumbu y, maka x-nya yang bernilai 0. Sekarang kita substitusikan. Yang pertama, x-nya 0 ke dalam langkah 1 ya. Jadi apabila x-nya sama dengan 0, kita ganti x-nya ini dengan 0. Menjadi 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 6 ya. Jadi x sama dengan 0 ini kita tadi masukkan ke dalam 3x min 2y sama dengan 6 ya. Jadi 3 kali 0 0 min 2y sama dengan 6. 0 ini bisa hilang, dia akan menjadi min 2y sama dengan 6. Kemudian y sama dengan 6 per min 2. Kemudian y sama dengan 6 bagi min 2, yaitu mendapat min 3. Jadi apabila x-nya 0, akan ditemukan jawaban y-nya sama dengan min 3. Kemudian kalian masukkan nilai y min 3 ini ke dalam tabel ini. Kemudian himpunan pasangan berurutannya menjadi 0, min 3. Itu baru dapat satu titik ya. Oke, selanjutnya apabila y-nya yang 0, sama seperti cara yang tadi ya. Jadi y-nya 0, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Itu 3x min 2y sama dengan 6. Yang kita ganti adalah y-nya, kita ganti dengan 0. Dia akan menjadi 3x min 2 kali 0 sama dengan 6 ya. Akan menjadi 3x min 2 kali 0, 0. Itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Oke, di sini tidak Ibu tulis 0 ya. Kita langsung saja 3x sama dengan 6. Selanjutnya x sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Oke, jadi apabila y-nya 0, maka didapatkan jawabannya x sama dengan 2.
kita masukkan X sama dengan 2 di tabel ini ya. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutannya ditulis 2,0. Oke, setelah kita dapatkan lengkap titik-titik ini, selanjutnya kita gambarkan titik-titik ini atau kita letakkan titik-titik ini pada bidang koordinat kartesius ya. Jadi ibu sarankan kalian bisa menggunakan buku kotak-kotak, atau mungkin kalau tidak punya buku kotak-kotak bisa kalian gunakan penggaris dalam menggambar koordinat kartesius ini pada buku kalian masing-masing ya, supaya gambarnya rapi dan enak untuk dipelajari. Nah, di sini karena titiknya 2,0 dan 0,-3, jadi kita hanya membuat koordinat kartesius sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jadi koordinat kartesiusnya seperti ini. Yang mendatar ini adalah sumbu X, yang naik turun ini adalah sumbu Y. Nah, kita letakkan X-nya 2. Di sini 2,0 ya. 2,0 letaknya kita kira-kirakan saja di sini 2,0. Selanjutnya ada titik 0,-3. -3 di sumbu Y ya. Kira-kira -3-nya di sini. Ini 0,-3. Oke. Dan kemudian yang paling penting di sini, karena ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel, ada yang membedakan, yaitu pada garis yang akan dibuat di pertidaksamaan ini ya. Apabila tandanya dia tidak isi sama dengan, bisa meliputi tanda lebih dari atau kurang dari, maka garis yang digambarkan yaitu garis putus-putus. Karena di soal ini tandanya lebih dari, maka garis yang ditarik antara 0,-3 dengan 2,0 ini adalah garis putus-putus ya. Tarik sekarang dan gunakan penggaris ya agar lebih rapi. Nah, apabila misalnya tandanya isi tanda sama dengan, seperti lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan, maka garis yang digunakan untuk menggambar pertidaksamaan tersebut menggunakan garis lurus penuh tanpa putus-putus. Jadi ini garis yang lurus penuh dan ini tandanya garis putus-putus. Jadi tadi menggambar titik pada koordinat kartesius itu termasuk langkah ketiga ya. Oke, langkah yang keempat, kita menggunakan uji titik untuk menentukan yang mana daerah penyelesaian dari PT-LDV ini ya. Kita menggunakan sembarang titik asal dia tidak terkena garis pembatas ini. Di sini ibu gunakan titik 0,0. Titik 0,0 ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, alias kita ganti X dan Y-nya dengan 0,0. Kita coba ya. Jadi 3x min 2y lebih dari 6. Kita ganti x dan y-nya dengan 0,0. 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0 lebih dari 6. Ini hasilnya 0 ya. Nah, ini 0 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. Sekarang kita lihat 0 apakah lebih dari 6 itu bernilai benar atau salah? Benar nggak sih 0 itu lebih dari 6? Salah kan? Ya. Jadi ini bernilai salah. Oke, karena titik 0,0 itu ketika disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan ini bernilai salah, maka yang diarsir adalah yang bernilai benar, alias yang kita arsir adalah menjauhi titik 0,0. Kita arsir ke sini berarti ya.
seperti itu. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah daerah yang diarsir ini. Jadi contoh yang selanjutnya yaitu X min 3Y kurang dari 6. Yang mana sih penyelesaian dari X min 3Y kurang dari 6? Nah, langkah-langkah yang tadi ya. Jadi ada langkah yang pertama, kita mengubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan ya. Kita ganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Menjadi X min 3Y sama dengan 6. Itu yang pertama. Terus langkah yang kedua, kita gunakan tabel bantu. Langkah kedua ya, tabel bantu titik potong yang tadi ya. Kita buat tabelnya, kita gunakan garis ya. Di sini apabila dia memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Apabila dia memotong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Jadi apabila dia memotong sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kita ganti X-nya yang ada di persamaan ini dengan 0. Artinya 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. Kemudian min 3Y sama dengan 6. Dan Y sama dengan 6 per min 3. Dapatkan Y sama dengan min 2. Kemudian setelah kalian dapatkan Y sama dengan min 2, masukkanlah ke tabel bantu ini ya. Dapatkan titik himpunan berurutannya 0, min 2. Apabila dia memotong terhadap sumbu X, maka yang bernilai 0 adalah Y-nya. Sama seperti tadi, kita ganti Y pada persamaan ini dengan 0. X min 3 kali 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Ini min 3 kali 0, 0. Bisa kita tidak tulis ya. Y didapatkan X-nya 6 apabila Y-nya 0. Kita masukkan ke titiknya, jadinya 6,0. Langkah selanjutnya kita gambar titik-titik pada tabel ini ke dalam koordinat kartesius ya. Jadi ada titik 0, min 2 dan 6,0. Kita gambar sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita cari 0, min 2. Letaknya di bawah ya. Kira-kira di sini 0, min 2. 0, min 2. Setelah itu kita cari titik 6,0. Berarti di sumbu X ya. Di sumbu Y. 6,0 kira-kira di sini. 6,0. Nah, setelah itu kita gambarkan garis pembatasnya. Pada contoh soal ini kita lihat tandanya ternyata kurang dari ya, tidak isi tanda sama dengan. Itu berarti garis pembatas yang kita gambarkan pada koordinat kartesius itu kita gambar putus-putus. Kita gunakan penggaris di sini ya supaya terlihat rapi. Supaya gambarnya rapi. Kita gambarkan putus-putus ya. Putus. Nah, lebih seperti ini gambar garisnya. Setelah kalian gambarkan garis pembatasnya, langkah selanjutnya adalah menguji titik. Untuk menguji titik, di sini Ibu tetap memakai titik 0,0 karena titik 0,0 ini tidak dilalui oleh garis pembatas ya. Jadi titik 0,0 ini kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang sudah diketahui ini. Jadi
X min 3Y kurang dari 6. Kita ganti X dan Y nya dengan 0,0. Jadinya 0 dikurangi 3 kali 0 kurang dari 6. Ini hasilnya 0 kurang dari 6. Kita cek sekarang, apakah benar 0 itu kurang dari 6? Dan ternyata benar. Kalau pernyataan tersebut bernilai benar, maka kita mengarsir ke arah yang benar juga. Jadi arsirannya menuju ke titik 0,0 karena dia bernilai benar. Berarti daerah penyelesaian dari X min 3Y kurang dari 6 itu adalah daerah yang diarsir ini. Inilah merupakan DP alias daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Untuk contoh berikutnya yaitu min X plus 2Y lebih dari sama dengan min 4 ya. Di pertama kita ubah pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan ya. Min X plus 2Y sama dengan min 4. Setelah itu kita buat tabel titik bantu X, Y, X, Y. Tabel titik bantu, apabila dia memotong sumbu X maka Y nya 0, apabila dia memotong sumbu Y maka X nya 0. Udah. Setelah itu kita ganti X nya 0 dan Y nya 0 ke dalam persamaan ini. Apabila X nya 0 kita masukkan ke persamaan ini, min X plus 2Y sama dengan min 4, kita ganti X nya dengan 0, min 0 ditambah 2Y sama dengan min 4. Ini hasilnya tetap 0, kita tidak usah tulis, misalnya 2Y sama dengan min 4, yaitu Y sama dengan min 4 per 2, dapatkan Y sama dengan min 2. Berarti X nya 0 akan mendapatkan Y sama dengan min 2 ya. Kita masukkan ke dalam tabel bantu ini. Ini lihat ya. Terus titiknya menjadi 0, min 2. Oke, setelah itu kita substitusi nilai Y nya ya. Jika Y nya 0 sama seperti tadi menjadi min X plus 2 kali 0 sama dengan min 4. 2 kali 0 dia akan hasilnya 0, kita biarkan saja, tidak usah ditulis. Dia akan menjadi min X sama dengan min 4. Min X kita ubah menjadi positif ya, berarti akan menjadi X sama dengan 4. Jadi apabila Y nya 0 kita dapatkan Y sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam tabel ini ya, yang menjadi 4,0. Setelah lengkap kalian dapatkan titik-titik pada tabel ini, kemudian kalian gambarkan pada koordinat kartesius ya. Jadi kalian gambarkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada titik 4,0 dan 0, min 2. Kita cari 4,0 itu letaknya di mana? Ada di sumbu positif X ya. 4,0 kira-kira di sini posisinya 4,0 ya. Nih. Terus kita dapatkan lagi satu 0, min 2. Di sumbu negatif Y, itu di sini kira-kira 0, min 2. Sudah, setelah kalian dapatkan titik-titik ini, kalian perhatikan tanda pada soal. Tanda pada soal ternyata ada tanda sama dengannya, berarti garis yang digambarkan pada koordinat kartesius ini atau garis pembatas yang digambarkan di sini adalah lurus penuh atau utuh tanpa putus-putus ya. Kita gambarkan lurus penuh.
garis supaya lebih rapi. Seperti ini jadi gambarnya ya. Setelah kalian gambarkan garis pembatas ini, kemudian seperti biasa kalian uji titik yang mana merupakan daerah penyelesaian dari PT LDV itu ya. Kita uji titik. Ini letak menggunakan 0,0 karena titik 0,0 di sini tidak melewati garis atau tidak berada pada garis pembatas ini. Jadi titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan yang sudah diketahui. Pertidaksamaannya min x plus 2y lebih dari sama dengan min 4. Kita ganti x dan y nya dengan 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan min 4. Ini hasilnya 0 ditambah 0 ya, 0 ya, 0 lebih dari sama dengan min 4. Kita cek apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan min 4? Dan ternyata pernyataan ini bernilai salah. Kalau titik 0,0 ini bernilai salah, maka dia menjauhi yang salah ya, alias kita mencari yang benar. Kalau ke sini dia salah, titik 0,0 ini salah, maka yang benar ada di sini, menjauhi ya. Sehingga daerah penyelesaian dari min x plus 2y lebih dari sama dengan min 4 adalah ini, daerah yang di atas ini. Oke, selanjutnya materi yang akan Ibu sampaikan yaitu bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Ya, di sini Ibu berikan khusus yang variabelnya hanya satu saja. Kenapa Ibu berikan ini? Nah, PT LDV karena nanti pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini akan digunakan juga di sini. Oke, kali ini Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 contoh dari suatu pertidaksamaan linear yang satu variabel ya. Kita coba untuk menjawab soal yang pertama. Jadi ada contoh A yaitu x lebih dari 0. Langkah pertama, seperti biasa kita mengubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan, atau kita rubah saja tanda pertidaksamaan tersebut dengan tanda sama dengan. Jawab x lebih dari 0. Selanjutnya kita rubah x lebih dari 0 itu menjadi x sama dengan 0. Setelah itu, karena dia hanya satu variabel saja, kita tidak perlu menggunakan tabel bantu. Langsung saja kita menggambarnya pada koordinat kartesius. Ya. X sama datar beranak ini adalah suhu Y ya. Selanjutnya, kita harus tahu di mana letak x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 ini letaknya di tengah-tengah suhu ini, 0. Nah, selanjutnya kita tidak perlu menguji titik. Jadi kita lihat berdasarkan tanda saja yang mana merupakan daerah penyelesaiannya. Oh, ternyata tandanya lebih dari ya. Untuk x sama dengan 0, maka garis pembatasnya ia menempel pada sumbu Y. Karena lebih dari, kita gambarkan putus-putus ya, menempel pada sumbu Y. Otomatis dia tidak terlihat sebenarnya garis pembatas dari x lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan daerah penyelesaiannya, karena dia lebih dari berarti lebih, ingat lebih itu bernilai positif. Kalau bernilai positif pada sumbu x itu berada di sebelah kanan. Yang kita akhir adalah sebelah kanan. Nah, lebih dari ya. Berarti daerah penyelesaian dari x lebih dari 0 ini. Oke, untuk soal yang kedua ada x kurang dari 0 ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan.
di X sama dengan 0. Setelah itu kita buat sumbu koordinatnya ya. Nah, seperti tadi, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik X sama dengan 0 ada di tengah-tengah. Nah, seperti biasa karena tandanya kurang dari berarti garisnya putus-putus, tidak kelihatan sebenarnya ya. Karena di soal ini tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaian dari X kurang dari 0 karena titiknya berada di tengah-tengah alias menempel pada sumbu Y. Berarti kalau kurang dari, ya kita mencari nilai yang negatif, berarti itu ada di sebelah kiri garis pembatas yang titik ini ya, atau sebelah kiri dari sumbu Y, karena pada sumbu X yang bernilai negatif ada di sebelah kiri. Jadi inilah daerah penyelesaian dari X kurang dari 0. Contoh yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0 ya. Sama seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk persamaan X sama dengan 0. Nanti kita buat koordinat kartesiusnya X, ini sumbu Y. X sama dengan 0 letaknya di tengah-tengah ya. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya, berarti garisnya lurus penuh. Itu tandanya garis X sama dengan 0. Tadi kan kita tulis di sini karena lurus penuh, berarti dia nempel atau sudah nempel pada sumbu Y ini, garis X sama dengan 0. Jadi kita tidak usah buat garisnya lagi ya, biar tidak double. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya, yaitu lebih dari sama dengan. Jadi lebih dari dia ada di sebelah kanan ya, karena lebih dari bernilai positif dalam sumbu X itu ada di sebelah kanan 0 ya. Ini yang kita arsir. Jadi yang diarsir inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. Inilah daerah penyelesaian. Di contoh yang keempat ada X kurang dari sama dengan 0 ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Lihat X sama dengan 0 letaknya di tengah-tengah. Nah, setelah itu lihat tandanya kurang dari sama dengan, berarti garis pembatasnya dia otomatis sudah menempel pada sumbu Y ya. Kita tidak usah gambarkan garisnya supaya tidak double. Kemudian lihat tandanya lagi, tandanya kurang dari sama dengan. Pada sumbu X kurang dari dia ada di sebelah kiri ya. Kita arsir yang di sebelah kiri. Nah, inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kelima, yaitu kita beralih ke sumbu Y ya. Jadi ada contoh Y lebih dari 0 ya, sama seperti tadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi Y sama dengan 0 ya. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius, ini sumbu X yang datar, yang turun sumbu Y. Kita lihat Y sama dengan 0, letaknya di tengah-tengah juga ya. Baik X ataupun Y itu pasti kalau dia bernilai 0 pasti letaknya di tengah-tengah. Selanjutnya kita gambar garis pembatasnya. Oh, tandanya lebih dari, tidak sama dengan. Untuk garis pembatas Y dia menempel pada sumbu X. Karena dia tidak sama dengan, garisnya putus-putus, menempel ya. Tidak kelihatan. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya lebih dari, untuk sumbu Y kalau dia lebih dari yang bernilai positif itu ada di sebelah atas ya, karena sumbu Y itu naik turun. Tapi yang diarsir adalah yang di atas. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari
Y lebih dari 0. Untuk contoh yang keenam ada Y kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi kita ubah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk sama dengan ya. Jadinya Y sama dengan 0. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Setelah itu kita tentukan letak titik Y sama dengan 0, sama seperti tadi di tengah-tengah. Kita lihat tandanya sekarang kurang dari sama dengan ya. Ada tanda sama dengan berarti garis pembatasnya dia lurus penuh ya, tanpa putus-putus. Seperti biasa, karena dia agak titiknya Y sama dengan 0, itu garis pembatasnya menempel pada sumbu X ya. Menempel pada sumbu X. Tidak usah kita gambarkan lagi garisnya. Setelah itu kita lihat tandanya kurang dari sama dengan. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 0, kurang dari berarti dia bernilai negatif. Jadi pada sumbu Y yang bernilai negatif itu berada di daerah bawah ya. Kita arsir yang di bawah. Inilah yang merupakan, yang di arsir ini adalah yang merupakan daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 0. Untuk soal berikutnya ada X lebih dari sama dengan -5 ya. Jadi kita sama seperti tadi, ubah ke dalam bentuk persamaan X sama dengan -5. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, setelah itu kita tentukan di mana sih letak X sama dengan -5 ini. Pada sumbu X yang kalau titiknya dia bernilai negatif, dia berada di sebelah kiri ya. Jadi kita kira-kirakan saja posisi titik X sama dengan -5 itu di sini ya. Nah, sini X sama dengan -5. Setelah itu kita gambarkan garis pembatasnya. Kita lihat dulu tandanya. Nah, tandanya isi tanda sama dengan. Itu berarti garis pembatasnya digambarkan utuh atau lurus penuh tanpa putus-putus ya. Kita gambarkan garis pembatasnya. Sudah, setelah kita gambarkan garis pembatasnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena dia tandanya lebih dari, kalau di sumbu X dia lebih dari berada di sebelah kanan ya. Nah, inilah yang disebut sebagai daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan -. Oke, untuk soal berikutnya ada X kurang dari 2 ya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk persamaan X sama dengan 2. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius ya. Ini sumbu X yang mendatar dengan turun sumbu Y, dengan yang di tengah-tengah ini ada 0 ya. Kemudian kita cari di mana letak X sama dengan 2 ini ya. Karena dia bernilai positif, otomatis X sama dengan 2 berada di sebelah. Nah, kita di sini 2-nya. Setelah itu kita tentukan garis pembatasnya berdasarkan tandanya. Tandanya kurang dari, tanpa isi sama dengan. Berarti garis pembatasnya kita gambarkan putus-putus ya. Gambarkan putus-putus. Nah, setelah itu kita cari yang mana merupakan daerah penyelesaiannya. Kita lihat lagi, oh tandanya kurang dari. Kurang dari pada sumbu X itu berada di sebelah kiri. Nah, yang negatif dari sumbu X itu berada di sebelah kiri ya. Jadi kita arsir yang ada di sebelah kiri dari garis pembatas ini. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari X kurang dari 2. Untuk soal berikutnya ada Y lebih dari -5 ya. Kita cari daerah penyelesaiannya. Pertama kita rubah
dalam bentuk persamaan dulu menjadi Y sama dengan min 5. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu titik. Tengahnya titik 0. Kemudian kita cari Y sama dengan min 5. Nah, dia bernilai negatif pada sumbu Y itu berada di bawah ya. Kira di sini titik Y sama dengan min 5. Setelah itu kita gambarkan garis pembatasnya. Karena tandanya lebih dari tanpa isi sama dengan, berarti garis pembatas yang kita gambarkan adalah putus-putus. Gambar garis pembatasnya putus-putus ya. Nah, setelah itu kita gambar, kita arsir daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan lebih dari min 5 ya. Jadi daerah penyelesaiannya karena lebih dari pada sumbu Y itu berada di sebelah atas ya, karena pada sumbu Y yang bernilai positif itu ada di daerah atas. Kita arsir dari garis pembatas ini. Di semua daerah yang kita arsir ini yang merupakan daerah penyelesaian dari Y lebih dari min 5. Contoh soal yang terakhir di pertidaksamaan linear ini ada Y kurang dari sama dengan 2 ya. Pertama kita rubah dulu ke dalam bentuk sama dengan, Y sama dengan 2. Setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini titik 0,0-nya. Kemudian kita cari Y sama dengan 2. Letaknya ada di sebelah atas ya, karena dia bernilai positif ya. Nah di sini Y sama dengan 2-nya. Setelah itu kita gambarkan garis pembatasnya. Ternyata tandanya kurang dari sama dengan. Berarti garis pembatas yang kita gambarkan lurus penuh ya, tanpa putus-putus. Setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya dari tanda kurang dari sama dengan 2. Karena dia tandanya kurang dari sama dengan 2, berarti daerah yang kita arsir adalah yang bernilai negatif alias pada sumbu Y. Karena dia kurang dari berarti ada di sebelah bawah dari garis pembatas ini. Ini kita arsir ya. Kurang dari. Inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 2. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga kalian tanyakan juga melalui Google Classroom, atau bisa kalian chat ibu melalui WA ya. Jadi kalau kalian chat ibu melalui WA, biasakan untuk menyebutkan nama dan nomor absen. Oke, setelah kalian menonton video ini, nanti akan ibu share link kuis di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan itu kuis ya. Jadi kalau kalian sudah mendengarkan video ini secara lengkap dari awal sampai akhir, ibu yakin pasti bisa menjawab kuis yang ibu berikan. Jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini, silakan mungkin bisa kalian catat pada buku tulis kalian masing-masing hal-hal baru yang sudah kalian dapatkan di video ini ya. Silakan kalian pelajari secara mandiri di rumah, sehingga pada pertemuan selanjutnya ketika ibu berikan latihan soal, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.